got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys, I'm down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang pembagian kalam. Nah, kalam itu terbagi menjadi 3, yakni isim, fi'il, dan huruf. Isim itu ialah kalimat yang mempunyai arti dengan sendirinya dan tidak besertaan dengan zaman atau waktu. Zaman atau waktu itu yakni akan, sedang, dan telah. Nah, lebih simpelnya lagi nih, lebih enaknya lagi nih, isim itu kata benda. Kata benda. Apa sih yang termasuk ke dalam kata benda? Nah, yang termasuk ke dalam kata benda itu seperti insanun, manusia. Manusia termasuk ke dalam kata benda. Contohnya Muhammadun. Muhammadun itu termasuk ke dalam kalimat isim. Kenapa Muhammadun masuk ke dalam kalimat isim? Karena Muhammad itu ialah nama orang, nama manusia gitu. Kemudian contoh yang kedua, Zaidun, Zaid. Zaid termasuk nama orang, makanya Zaidun itu termasuk ke dalam kalimat isim. Hindun, Hindun nama orang, nama manusia, berarti termasuk ke dalam kalimat isim. Fatimatun, Fatimah, Fatimah itu nama orang, berarti Fatimah termasuk ke dalam kalimat isim. Nah, setiap nama orang itu termasuk ke dalam kalimat isim. Kemudian yang kedua, hayawanun, hewan. Oke, jadi setiap nama hewan itu juga termasuk ke dalam kalimat isim. Contohnya, qitun, kucing. Kucing itu termasuk hewan kan? Nah, makanya qitun itu termasuk ke dalam kalimat isim. Baqaratun, baqaratun, sapi. Sapi itu nama hewan, sapi itu hewan. Berarti baqaratun itu termasuk ke dalam kalimat isim. Nah, setiap hewan itu termasuk ke dalam isim. Yang pertama tadi manusia. Setiap nama manusia termasuk ke dalam isim. Hewan juga termasuk ke dalam isim. Nah, yang ketiga, nabatun, tumbuhan. Nah, setiap tumbuhan itu termasuk ke dalam kalimat isim. Contohnya, zahrotun, zahrotun, bunga. Bunga itu kan termasuk ke dalam tumbuhan. Nah, jadi kata zahrotun itu termasuk ke dalam kalimat isim. Syajarotun, pohon. Pohon itu termasuk ke dalam tumbuhan. Jadi kata syajarotun itu termasuk ke dalam kalimat isim. Yang keempat, jamadun, benda mati. Benda mati contohnya seperti buku, kursi, pintu, meja, itu semua termasuk benda mati. Nah, setiap benda mati itu termasuk ke dalam kalimat isim. Contohnya qalamun, pulpen. Pulpen ini termasuk ke dalam isim. Qalamun ini termasuk ke dalam isim karena qalamun, pulpen itu termasuk ke dalam benda mati. Benda mati itu isim gitu. Kemudian syai'un akhar, sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu contohnya seperti nasihatun. Nasihatun artinya nasihat. Nasihat itu termasuk ke dalam isim. Nurun, cahaya. Cahaya termasuk ke dalam isim. Nah, tadi kan dibilang isim itu tidak berkaitan dengan waktu. Waktu tadi itu apa? Akan, sedang, dan telah. Jika kata Muhammadun kita masukkan waktu, itu tidak bakalan cocok seperti Muhammadun. Muhammad kan artinya kan nggak cocok. Akan Muhammad, sedang Muhammad, telah Muhammad kan nggak cocok. Nah, jadi isim itu dia tidak berkaitan dengan waktu. Contohnya lagi nih, apa nih? Qalamun, pulpen. Ketika kita kaitkan dengan waktu, itu tidak bakalan cocok. Akan pulpen, sedang pulpen, telah pulpen itu nggak bakalan cocok gitu. Makanya dibilang isim itu dia tidak berkaitan dengan waktu. Yang selanjutnya ialah fi'il. Fi'il ialah kalimat yang mempunyai arti dengan sendirinya dan besertaan dengan zaman atau waktu. Jadi waktu tersebut, waktu atau zaman itu akan, sedang, dan telah. Nah, lebih simpelnya lagi, fi'il itu ialah setiap kata kerja, seperti contohnya memukul, menolong, keluar, bekerja, itu kan termasuk kata kerja. Nah, jadi setiap kata kerja itu termasuk ke dalam kalimat fi'il.
Fiil terbagi menjadi 3, fiil madhi, fiil mudhari, sama fiil amr. Fiil madhi ialah kalimat yang menunjukkan zaman telah lalu, waktu telah lampau. Contoh fiil madhi ialah qoma, telah berdiri, nasara, telah menolong. Yang kedua ialah fiil mudhari. Fiil mudhari ialah kalimat yang menunjukkan arti dengan sendirinya dan besertaan dengan zaman hal atau sekarang dan zaman mustakbal atau yang akan datang. Contoh yang menunjukkan makna hal atau sekarang ialah yaqumu, sedang berdiri, yansuru, sedang menolong. Dan yang menunjukkan makna mustakbal atau akan datang itu ditambahi dengan huruf sin dan saufa. Contoh yang ditambah dengan huruf sin ialah sayaqumu, akan berdiri. Kemudian yang ditambahi dengan huruf saufa ialah saufa yaqumu, akan berdiri. Nah, kemudian yang ketiga ialah fiil amr. Fiil amr ialah kalimat yang menunjukkan makna perintah. Contoh, kum, berdirilah. Unsur, tolonglah. Jadi fiil amr itu setiap kalimat yang menunjukkan makna perintah. Yang selanjutnya ialah huruf. Huruf itu kata penghubung. Nah, jadi huruf itu dia tuh setiap lafaz yang tidak sempurna maknanya kecuali jika digabungkan bersama lainnya atau bersama dengan kalimat lainnya. Ketika kita mengucapkan huruf tersebut, lawan bicara kita tidak paham gitu. Seperti contoh a'la, di atas. Ketika kita mengucapkan a'la, di atas, itu pasti teman kita nggak bakal ngerti. Pasti bakal bertanya-tanya, apanya yang di atas gitu. Seperti contoh fi, di dalam. Kan kurang lengkap nih, fi di dalam. Apa sih yang di dalam? Kita nggak ngerti gitu loh. Aina, di mana? Apanya yang di mana? Kan masih bertanya-tanya gitu. Nah, jadi ketika dia disambungkan dengan kalimat lain, akan menimbulkan pemahaman gitu. Seperti contoh yang Arla tadi kan tidak paham di atas itu. Kita sandingkan dengan kalimat yang lain. Contoh, Arlal maktabi daftarun. Di atas meja ada buku. Di atas meja ada buku. Pasti kita memahami dan teman yang kita ajak bicara juga paham. Oh, di atas meja tersebut ada buku gitu. Kemudian yang selanjutnya fi, di dalam. Filmi qolamati qolamun. Di dalam kotak pensil ada pena atau pulpen. Oh, berarti di dalam kotak pensil dia ini ada pulpennya di dalam gitu kan. Berarti kan kita paham nih apa yang sedang dibicarakannya. Kemudian yang selanjutnya, aina, di mana? Aina qolamuka? Di mana pulpenmu? Nah, jelas-jelas kita bertanya kepada teman kita, di mana pulpenmu? Kita menanyakan apa? Menanyakan pulpen. Pulpennya di mana gitu. Nah, teman kita akan paham, oh, dia sedang menanyakan di mana pulpenku gitu. Mungkin sampai di sini penjelasan tentang pembagian kalam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.